Hello Indonesia, this is your captain speaking. Tahukah kalian dua orang ini? Dua sosok yang tertawa lepas, begitu bebas. Entah apa yang mereka bicarakan seusai laga sampai-sampai tawanya sepecah itu. Seperti dua sekawan lama yang baru saja selesai main mini soccer bapak-bapak. Tertawa membahas momen konyol di lapangan, sama sekali tak ada beban dan ketegangan. Yang ada hanya tawa yang jujur. Namun siapa sangka, dua pemain yang tampak sangat enjoy itu, justru mereka lah dua sosok yang diam-diam mengubah wajah pertandingan saat Persib menuntaskan perlawanan PSM Makassar. Kita mulai dari pemain ini, namanya Eliano Renders. Entah siapa yang pertama kali punya keberanian menginisiasi Persib untuk mendatangkan pemain ini. Bukan nama mahal, bukan transfer yang mengundang sorotan besar. Tapi lihat apa yang ia tunjukkan di lapangan. Setiap kali dimainkan selalu ada dampak, setiap sentuhan selalu ada pengaruh. Eliano datang bukan hanya untuk mengisi daftar pemain, ia datang untuk mengubah ritme permainan. Harga mungkin bisa dihitung, statistik juga bisa dicatat, tapi impact yang Eliano berikan di setiap laga, itu adalah sesuatu yang tak bisa dibeli. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Kita memang tak perlu lagi membicarakan seberapa keras pemain ini bekerja. Bagaimana ia berlari tanpa henti, seolah napasnya tak pernah habis. Bagaimana ia selalu ada, turun membantu pertahanan, lalu muncul lagi saat serangan dibangun. Semua itu sudah kita lihat, semua itu sudah kita akui. Kita tahu pemain ini bukan tipe yang lembek, bukan pemain kelemar-kelemar yang mudah melemah saat pertandingan memanas. Saat yang lain lemah, dia beringas. Saat yang lain beringas, dia lebih buas lagi. Dan semuanya tahu, di balik kerja kerasnya yang brutal, di balik kaki kecilnya yang lincah, ada satu hal yang nyaris tak pernah kita saksikan. Ia tak pernah kehilangan kendali, tak pernah marah berlebihan, tak pernah juga terpancing emosi. Namun malam itu ada satu pemandangan yang terasa berbeda. Eliano, pemain yang biasanya paling kalem, paling pendiam, tiba-tiba menunjukkan sisi yang jarang, bahkan nyaris tak pernah kita lihat. Ia memberontak, marah, terlibat seperti mau adu banteng dengan pemain PSM Makassar. Bahkan terlihat begitu emosional saat berdebat dengan wasit. Sosok yang selama ini dingin dan tenang mendadak meledak. Sebagian orang mungkin berkata, mungkin itu sengaja, biar dapat kartu kuning soal akumulasi kartu sebelum melawan Persija. Tapi jika kalian perhatikan lebih dalam, ada satu hal yang jauh lebih jelas dan tak bisa disangkal. Eliano benar-benar all out untuk Persib. Itu bukan soal emosi kosong, juga bukan soal drama. Ini lebih mirip luapan dari seorang pemain yang sudah menaruh seluruh jiwanya di atas lapangan. Eliano seperti sudah menjadikan Persib bukan hanya klub tempat ia bermain, tapi Eliano telah menjadikan Persib sebagai area pembuktiannya. Panggung tempat ia ingin menunjukkan seperti inilah kemampuan yang ia miliki jika ia sudah cinta dan benar-benar ingin bermain untuk tim itu. Maka jangan heran, mungkin inilah alasannya mengapa Tom Hai tertawa begitu lepas malam itu, bahkan sampai memeluk Eliano. Seolah di kepalanya hanya ada satu pikiran. Bagaimana mungkin pemain yang biasanya sedingin itu tiba-tiba bisa terpancing emosinya? Begitu tak mau kalah, begitu total. Terutama dalam momen panas yang melibatkan pemain PSM Makassar. Itu bukan tawa mengejek, itu tawa kagum. Tawa seorang rekan setim yang menyadari satu hal penting. Pemain di depannya sudah sepenuhnya masuk ke dalam jiwa Persib Bandung. Dan tak lama setelah laga usai, Eliano pun ditanya tentang perasaannya atas kemenangan melawan PSM Makassar. Tentang bagaimana rasanya dipercaya bermain di banyak posisi bersama Persib Bandung. Dengan raut wajah tenang, khas dirinya, dan Eliano menjawab. You play the many position, you enjoy this total? Sorry? You enjoy? Yes, I enjoy everything. So when the coach give me, I will play there. Eliano benar-benar mengubah wajah liga dalam negeri. Biasanya pemain dengan kelincahan setinggi ini, pemain yang ngotot,
Agresif dan tak pernah berhenti bergerak, seringkali punya satu kelemahan klasik, decision making yang berantakan. Umpan kunci terburu-buru, saat bertahan terlalu nekat, ambil risiko. Energi besar tapi tak selalu diiringi kejernihan. Namun Eliano berbeda. Ia adalah versi langka dari pemain pekerja keras, pengangkut air sejati yang tetap memiliki visi setajam mata elang debt collector. Sentuhannya akurat, keputusannya matang, pergerakannya halus, smooth, seolah tahu di mana bola harus pergi bahkan sebelum ia menerimanya. Ia berlari tanpa henti, tapi pikirannya tetap tenang. Ia ngotot, tapi tak pernah ceroboh. Kombinasi yang jarang, dan itulah yang membuatnya istimewa. Padahal kita masih ingat betul bagaimana ia dulu. Ia datang dengan atribut timnas, namun nyaris tak mendapat menit bermain. Wajahnya kala itu menyimpan kekecewaan. Diam, seakan bertanya pada dirinya sendiri. Dan hari ini, Persib menerimanya, dan Boyan Hodak mengubahnya. Pemain yang dulu murung, sekarang menjelma menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Bukan lagi pemain yang ragu, bukan lagi figuran. Eliano kini adalah pemain yang hidup, dan jadi pemain yang amat vital bagi proyek Persib di musim ini. Seorang pemain dengan aura super introvert, kini berubah menjadi sangat ekstrovert. Transformasi yang bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras dan kesabaran dari Eliano itu sendiri, dan Persib beruntung mendapatkannya. Kemudian kita berbicara tentang satu nama lagi. Satu pemain yang benar-benar mengubah cara pandang banyak orang terhadap liga yang dulu sering dicap remeh. Disebut Liga Konoha, dicap tak berkualitas, bahkan dihina sebagai Lig Ang. Pemain yang berhasil mengubah stigma itu adalah Tom Hai. Dan jujur saja, mungkin bukan hanya kami yang berpikir seperti ini. Saat pertama kali namanya diumumkan resmi bergabung dengan Persib Bandung, ada satu bayangan yang langsung muncul di kepala banyak orang. Tom akan bermain santai. Ia akan menyuguhkan sentuhan indah, umpan-umpan elegan, kontrol kelas Eropa. Tapi, tak akan benar-benar mau kotor, tak akan bekerja sekeras pemain yang lain, tak akan berlari sejauh pemain yang lain. Ekspektasinya sederhana. Tom akan menjadi showman, bukan workman. Namun yang benar-benar terjadi justru membuat kita kebingungan. Dari begitu banyak pertandingan yang kita saksikan, penampilan Tom Hai bersama Persib terasa seperti sebuah anomali. Bagaimana mungkin di tangan Boyan Hodak, seorang pemain yang dulu dikenal hemat tenaga, pemain yang tak cepat kembali saat bertahan, tak terlalu agresif dalam menyerang, jarang melakukan overlapping, bahkan cenderung memilih jalur aman, sekarang justru berubah total. Di Persib semuanya ia hajar. Ia berlari lebih jauh, menyerang lebih dalam, bertahan lebih keras, melakukan overlap tanpa ragu-ragu, berani duel tanpa kompromi. Ini bukan lagi Tom Hai yang memilih momen, ini Tom yang menguasai momen, dan disitulah letak keajaibannya. Persib tak mengubah gaya bermainnya, Persib justru membangunkan versi terbaik dari dirinya, seolah Boyan Hodak tak memaksanya berlari lebih banyak, melainkan membuatnya ingin berlari lebih jauh, bukan karena perintah, tapi karena Tom memang mau melakukan itu. Ibaratnya menyerang, ia ikut. Bertahan, ia berlari secepat mungkin. Tom bukan tipe gelandang yang hanya menunggu bola datang ke kakinya. Ia hadir di setiap fase permainan. Ketika bertahan, kadang turun sangat dalam membantu bek. Di momen menyerang, ia sering melebar ke sisi lapangan, mencari sudut, membuka ruang, dan mengirimkan umpan-umpan berbahaya. Bahkan dalam laga melawan Bayangkara, kita melihat sesuatu yang semakin menegaskan betapa komplitnya pemain ini. Tom berlari ke sisi kiri, wilayah yang bahkan bukan zona utamanya. Lalu dari sana ia melewati satu pemain dan melepaskan umpan terukur yang mematikan. Dan umpan itu disambut dengan sempurna oleh Ramon. Satu momen sederhana, namun itulah gambaran utuh Tom Hai di Persib. Cerdas, mau berjuang, dan selalu hadir di tempat yang paling dibutuhkan tim. Dan saat melawan PSM, kita kembali melihat satu hal yang benar-benar membalik stigma lama tentang dirinya. Pemain yang dulu dicap lambat, pemain yang sempat disebut malas. Namun di Persib, Tom Hai justru terlihat liar. Ia hadir sebagai gelandang pengangkut air, berlari terus walau wajahnya memerah. Ia menutup ruang dan ia mau menjemput bola. Tapi dengan satu pembeda yang sangat mahal, intelijensinya yang di atas rata-rata. Dulu PSM pernah punya Willian Pluim.
Pemain cerdas, visi luar biasa, tapi berat dalam bergerak. Dan di liga dengan intensitas setinggi ini, Pluim akhirnya tersisih oleh ritme. Tom Hai adalah versi yang berbeda, lebih ringan, lebih lapar, dan jauh lebih mau bekerja keras. Saat serangan Persib gagal, kadang ia mengeluh, tapi ia langsung turun. Ia tak berhenti di tengah lapangan. Ia berlari pulang, membantu pertahanan, menutup celah, dan menambah lubang yang ditinggalkan oleh rekan setimnya. Dan di saat Persib menyerang, saat itu juga ia kembali menjadi otak. Mengatur tempo, membelah pressing, dan menyajikan sentuhan-sentuhan yang memanjakan mata. Pergerakannya, umpan-umpannya, cara ia membaca ruang, semuanya terasa satu level di atas pemain-pemain lainnya. Dan yang terbaru ketika stadion mulai terdiam, di saat semua kecewa melihat penalti Andrew Yung gagal, saat rasa frustasi mulai naik, Tom Hai kembali mengambil peran, tenang dan menjadi pemecah kebuntuan. Ia mengambil bola corner itu, lalu dilepaskannya sebuah sepakan yang benar-benar presisi, terlepas dari postur dan kemampuan heading Andrew Yung yang memang luar biasa. Mari kita perhatikan satu hal yang sering luput, kualitas umpan dari Tom Hai itu sendiri. Bola itu melayang, melewati kepala para pemain pertama, jatuh di ruang yang sangat sempit, tepat di antara barisan pertahanan pemain PSM. Dan yang lebih gila lagi, di sana berdiri Yuran Fernandes, seorang center back yang hampir 2 meter, penguasa duel-duel udara di Liga 1. Tembok yang selama ini jarang kalah di udara. Namun malam itu, umpan Tom Hai dan timing Andrew Yung bersekutu sempurna. Bukan adu tenaga, bukan adu tinggi badan, tapi adu kecerdasan. Satu sepakan corner, satu sundulan, dan satu momen ketika Yuran yang biasanya dominan harus mengakui keunggulan. Itulah sepak bola di level tertinggi, ketika visi, akurasi, dan pemahaman ruang mampu menaklukkan fisik sebesar dan setinggi apapun. Dan gol itu pun menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Gol yang mengantarkan Persib meraih kemenangan penuh makna. Namun dampaknya tak berhenti di papan skor malam itu saja. Lewat kemenangan inilah, Persib melakukan sesuatu yang lebih besar. Mereka menggeser tim yang selama ini disebut tak tersentuh. Tim yang digadang-gadang terlalu kuat, tim yang katanya mustahil dilengserkan. Iya, siapa lagi kalau bukan Borneo FC. Dari puncak klasemen, dari posisi utama, dari singgasana yang mereka kira aman, malam itu Persib bukan hanya menang. Persib menjatuhkan dominasi, dan Liga pun akhirnya punya cerita baru. Persib berhasil jadi pemuncak klasemen sementara. Maka jika kita tarik satu benang merah dan semua yang kita saksikan malam itu, ceritanya menjadi sangat jelas. Ini bukan hanya tentang kemenangan Persib atas PSM, bukan sekadar soal 3 poin, dan bahkan bukan cuma tentang puncak klasemen. Ini adalah kisah tentang dua manusia yang datang dengan jalan berbeda, tapi bertemu di satu tujuan yang sama. Eliano Renders, pemain yang datang tanpa gemerlap, tanpa label mahal, tanpa ekspektasi berlebihan, namun memilih membalas semua itu dengan kerja keras dan keberanian yang all-in untuk Persib. Sampai titik di mana emosi pun meledak, bukan karena lemah, tapi karena terlalu peduli. Dan Tom Hai, pemain yang datang dengan reputasi besar, dengan kualitas Eropa, dengan sorotan yang tajam, yang sempat diragukan komitmennya. Namun justru di Bandung, ia menemukan kembali api itu. Bukan hanya sebagai playmaker, tapi sebagai pemimpin, pekerja, dan standar baru. Satu bekerja dengan kaki kecil dengan napas yang seperti tak pernah habis. Yang satunya lagi bekerja dengan otak, visi, dan ketenangan di momen paling genting. Dan ketika keduanya tertawa lepas setelah pertandingan, itu bukan tawa kosong. Itu tawa dua pemain yang tahu mereka baru saja melakukan sesuatu yang besar. Eliano dan Tom Hai bukan hanya pemain Persib. Mereka adalah simbol bahwa Liga Indonesia bisa naik kelas, bahwa kerja keras bisa berjalan seiring dengan kecerdasan, bahwa determinasi lokal dan kualitas Eropa bisa berpadu sempurna. Malam itu Persib menang, tapi yang lebih penting, Persib menunjukkan kemana arah masa depan sepak bola Indonesia seharusnya berjalan. Dan jika kalian bertanya, kenapa Persib musim ini terasa berbeda? Jawabannya sederhana. Karena pemain seperti Eliano Renders dan Tom Hai tidak sekadar bermain untuk menang, mereka bermain untuk memberikan makna.